Sementara itu, Iran membantah bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran tegaskan bila Amerika Serikat nekat menyerang lewat jalur darat, pasukan Amerika akan dihabisi. موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. زمانی از مذاکره دم می‌زند و ساعاتی پس از آن تصمیم به اداره جنگ می‌گیرد. این فرد بی‌تعادل و کذاب خسارت‌های فراوانی را به مردم آمریکا، اروپا و کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه غرب آسیا وارد نموده است. رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند. Ya, Amerika Serikat dikabarkan tengah menyiapkan serangan darat ke Iran. Pakar intelijen dan militer Stepi Andriani menyebut Iran yang tidak akan gentar bisa membuat situasi perang semakin memanas. Tripoli dari Jepang itu kan sudah sekitar 3.500-an ya. Kemudian Pentagon juga akan mengirimkan pasukan 82nd-nya Airborne, yaitu pasukan reaksi cepat angkatan daratnya ya, yang memang kualifikasinya salah satunya penerjunan tempur, pemukul, dan itu bisa diaktifkan dalam waktu 18 jam untuk di berbagai belahan dunia, termasuk pada saat-saat kritis ya, seperti pada saat itu perang melawan teror atau perang Teluk seperti itu. Jadi memang sejarahnya panjang untuk pasukan khusus ini. Nah, yang menarik adalah ternyata Iran tidak gentar menghadapi tantangan ya, atau bisa dibilang tambahan pasukan dari Amerika maupun Israel. Iran justru di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya. Masuk bulan kedua salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini untuk pertama kalinya Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double. Ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada dua titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini, dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya. Begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya, mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara dengan kebijakan perang Epic Fury maupun Roaring Lion ini. Dan banyak yang menyampaikan bahwa ini adalah perang yang atas dasar pribadi dari Presiden Donald Trump, bukan keinginan dari masyarakat Amerika secara umum. Seperti itu, Mbak. Kalau misalnya Anda melihat peta kekuatan Amerika Serikat dan juga Iran begitu, apabila ada invasi darat, bagaimana perbandingannya? Ya, untuk simetris, saya rasa Angkatan Darat Amerika sudah berhitung ketika mengirimkan pasukan, dan pasti akan dikirim sebanyak mungkin, termasuk bantuan dari negara-negara sahabat ya, sekutu. Tapi di sini kalau kita bicara asimetris, Iran masih punya peluang, Mbak, mungkin 4-3 begitu ya. Peluangnya apa? Karena mau bagaimanapun perang dilaksanakan di wilayahnya Iran. Iran yang paling mengerti dan lebih paham mengenai seluk-beluk negaranya sendiri. Jadi kalau kita bicara perang kota, gerilya dengan ditarik kepada perang kota, maka faktor
dari gedung, lokasi, infrastruktur kritis, objek vital nasional maupun bala bantuan dari sipil itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi ada sipil yang ikut menyembunyikan atau memberikan tempatnya untuk dipakai ya, atau kita tahu sendiri banyak drone bahkan beberapa rudal yang tertimbun reruntuhan. Dan ini hanya beberapa orang mungkin di antara pasukan Iran yang tahu. Nah, ini jadi menurut saya walaupun agak sulit ya medannya dengan banyaknya kehancuran di gedung-gedung, tapi kalau menggunakan taktik perang kota, gerilya, asimetrik, apalagi tadi disampaikan simpatisan 1 juta siap turun ya melawan 3.500 ditambah 3.500 ini sekitar 7.000 pasukan Amerika, masih ada kans berat Iran menang gitu. Jadi kans untuk menang itu masih ada, Mbak. 4-3 lah kalau saya hitung ya. Walaupun memang jangan sampai terus-terusan, kita masih berharap upaya-upaya damai yang dilakukan Pakistan, nanti rencananya 6 April akan ada summit di Islamabad ya, kita masih berharap mudah-mudahan cara itu bisa menyetop peperangan. Ada yang bilang kondisi geografis Iran sendiri ini merupakan juga benteng. Apakah nantinya Anda melihat dari invasi darat ini Amerika Serikat bisa menembus kondisi geografis Iran yang begitu sulit gini medannya, Mbak? Iya, Amerika tidak akan bisa bergerak sendiri, Mbak, kecuali dibantu oleh yang sudah ada di sana. Apakah nanti planted agent, ya agen tertidurnya, atau mungkin bantuan dari negara-negara teluk ya, yang memang jadi sekutu Amerika, ya Uni Emirat Arab misalnya gitu ya, atau negara-negara lain. Karena tadi betul, salah satu keunggulan dari asimetrik, pertama bensinnya adalah ideologi, militansi, keinginan, motivasi yang akan membakar semangat. Yang kedua adalah geostrategi, atau kalau kita tarik lagi lebih dalam ya, geografinya ini harus dimanfaatkan sebisa mungkin untuk Ya, IDF merilis video pesawat Angkatan Udara Israel dan pesawat KC-135 Amerika Serikat berpartisipasi dalam pengisian bahan bakar di udara bersama selama misi penyerangan ke Iran. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Video menunjukkan sebuah port yang dapat diperpanjang, yang dikenal sebagai bom, menempel pada pesawat penerima untuk menyalurkan bahan bakar. Sebelumnya dalam konflik tersebut, sebuah pesawat pengisian bahan bakar Amerika Serikat jatuh di Iran dan menewaskan 6 orang di dalamnya. Pemirsa, tim pemadam kebakaran dan bulan sabit merah Iran berhasil mengevakuasi seorang balita dari reruntuhan bangunan. Tim penyelamat dari bulan sabit merah Iran menyelamatkan seorang balita dari reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara pada Sabtu lalu. Terlihat seorang pekerja bulan sabit merah menggendong anak yang menangis dengan tubuh mungilnya yang dipenuhi debu. Tim bulan sabit merah Iran melaporkan balita ditemukan dan diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Serangan Zionis yang membabi buta telah menghancurkan sejumlah fasilitas publik Iran, termasuk sekolah yang turut menewaskan sejumlah anak.